Halo, selamat sore Sobat Cuan. Seperti biasa, aku Livia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Hari ini tema kita adalah mau membahas terkait indeks belanja turun, bagaimana ya prospek saham retail. Karena aku rasa kita tuh hampir jarang ya ngebahas terkait industri retail ini. Jadi mau sama-sama bahas hari ini, dan mungkin aku akan kasih 3 contoh emiten terkait dengan kinerjanya dan juga prospeknya ke depan. Untuk Sobat Cuan, kalau misalnya mau ada pertanyaan atau mau curhat terkait investasi kalian atau portfolio kalian atau saham atau obligasi atau emas atau apapun itu, boleh banget tulis di kolom question box supaya nggak ketutupan pertanyaannya sama teman-teman yang keluar masuk room. Sebelum kita ke tema utama, aku mau update market dulu. Hari ini ternyata IHSG ditutup melemah 1,1% dan transaksi hari ini itu hanya sekitar 8,2 triliun aja transaksi bursa kita ya. Makin lama transaksi bursa kita makin sepi aja. Kalau sebelum-sebelumnya itu bisa di angka 9-10 triliun, sekarang hanya 8,2 triliun. Banyak yang memperkirakan makin sepinya market itu diakibatkan oleh FCA atau papan pemantauan khusus yang justru bikin marketnya makin sepi, bikin retail-retail jadi pada males masuk saham atau bursa saham kita, dan bikin fund juga kayaknya cenderung wait and see dulu. Padahal ya kalau kita berkaca dari makro, Kanada sama Eropa itu udah turunin suku bunga, bahkan pergerakan bursa mereka juga bergerak mix, yang harusnya sebenarnya penurunan suku bunga itu bagus untuk pasar saham, tapi ternyata kayaknya masih di dalam negeri tuh kita ada kendala terkait FCA itu sendiri. Tadi pagi sih kalau aku baca-baca ya, katanya Bursa Efek Indonesia dan juga OJK itu mau mengkaji kembali kira-kira dampak dari FCA ini. Ya semoga aja kita tunggu kabar baiknya, siapa tahu ada pertimbangan untuk mungkin tidak memberlakukan FCA lagi atau seperti apa, supaya market kitanya pun nggak tambah sepi. Oke. Nah hari ini kita mau bahas nih terkait dengan prospek saham-saham retail, karena aku tuh baca ya Sobat Cuan beberapa waktu lalu. Jadi menurut Mandiri Spending Index itu secara umum belanja masyarakat di bulan Mei itu turun 0,7% dibandingin sama rata-rata belanja di pekan sebelumnya gitu ya. Penyebabnya apa? Kalau dibaca lagi, penyebabnya tuh karena mayoritas pengeluaran masyarakat udah cukup banyak ketika momen Idul Fitri. Jadi masyarakatnya kayaknya udah keluar banyak duit waktu mudik, terus juga bawa oleh-oleh, ngasih angpau dan lain-lain. Akhirnya setelah after lebaran, daya belinya dan juga indeks belanjanya tuh jadi menurun, oke? Selain itu, daya beli masyarakat juga sebenarnya menurutku dibayangin sama beberapa regulasi terbaru dari pemerintah. Yang pertama itu misalnya kayak kenaikan tarif pajak, hingga yang terbaru itu ada potensi-potensi penerapan tapera. Walaupun kemarin juga aku baca katanya Menteri PUPR kita ada kemungkinan ditunda. Tapi ini kan baru pembahasan antara Menteri PUPR dan juga Menteri Keuangan aja ya, belum tahu nanti gimana sama DPR-nya. Nah kalau kita ngomongin tapera ini, karena tapera ini kan berpotensi juga menurunkan daya beli masyarakat ya, karena 2,5% itu menurutku cukup besar, apalagi kalau gajinya juga makin besar, sehingga ditakutkan kedepannya daya beli makin turun dan juga bisa mempengaruhi industri, nggak hanya konsumsi tapi juga industri retail. Belum lagi ya, industri retail di Indonesia itu sendiri juga sebenarnya dibayang-bayangin sama pelemahan rupiah, karena emiten-emiten retail yang ada di Indonesia itu biasanya mereka itu lebih jual barang jadi. Jadi mereka itu bukan produsen, tapi lebih kayak ngejual, ambil barang dari luar dijual lagi di Indonesia. Nah kalau rupiahnya melemah ya, itu jadinya mereka beli barangnya itu lebih mahal karena kena yang imported inflation gitu. Oke? Nah makanya kita mau bahas hari ini kira-kira nih dengan adanya potensi daya beli yang akan turun ke depannya, terus juga pelemahannya rupiah, kira-kira emiten-emitennya tuh gimana sih kinerjanya selama ini dan gimana prospeknya ke depan. Oke, sebentar.
Oke, nanti yang ada pertanyaan aku jawab nanti ya. Oke, aku mau bahas terkait. Nah, aku mau tanya dulu sama Sobat Cuan. Di sini ada yang punya saham retailer nggak? Saham retailer tuh di dalamnya ada AMRT, ada S Hardware, ada MAPA, ada ERA, ada MAPI, ada RALS. Ada yang udah punya saham retailer atau belum punya nih? Karena kalau misalkan kita lihat harga-harga saham di industri ini itu banyak yang cenderung terkoreksi ya. Contohnya aja kayak MAPA itu cenderung terkoreksi, Alfamart juga cenderung terkoreksi gitu ya sejak beberapa waktu terakhir. Terus MAPI juga cenderung nggak kemana-mana. Punya MAPA LPPF. Iya, MAPI ini bahkan udah sempat breakdown juga ke 1200 dan sekarang memang lagi mengalami penguatan. Nah ini kalau kita lihat MAPI ada kecenderungan kayaknya mau membuat yang namanya inverted head and shoulder. Tapi kita nggak bahas teknikalnya karena kita mau bahas terkait kinerjanya. Pertama aku mau bahas dulu terkait S Hardware nih, Sobat Cuan. Kalau kita lihat S Hardware ini harga sahamnya itu tertingginya itu sempat sentuh di level 1000 ya ini kalau nggak salah. 995, tapi setelah itu cenderung terkoreksi. Kalau aku lihat harganya masih berpotensi terus melanjutkan koreksinya ya. Kenapa sih bisa demikian? Padahal kalau kita ngelihat Sobat Cuan, ASES ini di kuartal 1 2024 kinerjanya tuh cukup baik. Pendapatannya tuh berhasil bertumbuh 17% dan laba bersihnya juga bertumbuh 29%. SSSG-nya itu juga konsisten meningkat atau mengalami pertumbuhan 13% year on year. SSSG ini same store sales growth ini adalah pertumbuhan penjualan rata-rata tiap toko secara konsisten. Jadi kalau kita mau menganalisa saham-saham di industri retail, kita tuh harus tahu angka SSSG-nya. Biasanya kita bisa dapetin datanya itu di laporan presentasinya perusahaan. Oke? Jadi tadinya manajemen itu menargetkan angka SSSG ini di angka 7%, tapi ternyata hasilnya itu di atas ekspektasi atau beyond ekspektasi, di mana pertumbuhannya itu 13%. Means bagus banget. Dan nggak ketinggalan, ASES juga menargetkan membuka 15-20 cabang baru sepanjang 2024 dan merenovasi 50 toko hingga tahun 2025. Jadi kalau ditanya, kenapa ya kok ASES nggak berhasil nih Kak Olive harganya naik ke atas Rp1.000? Kalau menurutku jawabannya itu karena kinerja keuangannya ASES itu belum balik ke level tertingginya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan historis, kinerja keuangan ASES itu paling bagusnya itu di tahun 2019 sebelum pandemi. Pada saat itu total pendapatan perusahaan satu tahun itu mencapai 8,1 triliun dengan gross profit margin 12,5%. Tapi per tahun 2024 kuartal 1 ini pendapatannya itu kuartal 1 aja ya baru 1,9 triliun. Tapi nanti kalau kita annualize atau kita setahunkan, pendapatan perusahaan itu berarti di angka sekitar 7,9 triliun. Angka ini memang udah cukup bagus dibanding tahun kemarin atau bahkan tahun 2022 atau tahun 2021. Tapi pertumbuhan ini masih belum sebaik tahun 2019. Itu kenapa harganya juga belum bisa mencapai ke titik tertingginya. Nah, halo Andri, boleh banget tanya, boleh tulis di kolom question box ya pertanyaannya. Oke? Tapi meskipun kinerjanya itu belum balik ke tahun 2019, dari sisi gerainya sendiri, ASES itu kan udah mulai ekspansi ke luar-luar Jakarta ya. Dan sekarang itu pertumbuhan terbaiknya itu ada di gerai-gerai yang ada di luar Jakarta. Meskipun gerai-gerai yang ada di luar Jakarta ini tuh cuma porsinya menyumbang 36% dari total pendapatan perusahaan, tapi targetnya itu akan ada pertumbuhan sampai ke angka 50%. Artinya apa, Kolif? Artinya targetnya perusahaan di masa yang akan datang, pendapatannya perusahaan itu 50%-nya akan disumbang dari store yang ada di Jakarta, 50%-nya lagi akan disumbang dari store yang ada di luar Jakarta. Nah, keunggulan dari store-store yang ada di luar Jakarta dibanding store yang ada di Jakarta itu pertama adalah harganya bisa dijual lebih mahal, terus punya margin yang lebih tebal, dan juga modalnya itu lebih kecil, oke? Jadi
meski begitu tetap aja Asus tuh lagi dihadapin sama kondisi pelemahan rupiah. Hal ini perlu diperhatiin banget sama Sobat Cuan, apalagi sekarang rupiah tuh terus melemah ke level 16.200-an. Kalau misalnya ini terus berlanjut, tentunya ini akan membuat beban selisih kurs itu meningkat. Nah, caranya supaya bisa menutupi resiko dari beban selisih kurs itu harus menaikkan harga jual. Nah, ini sebenarnya juga udah dilakuin sama S Hardware. Tapi sayangnya kalau misalnya terus-terusan naikin harga jual produk, itu resikonya adalah malah nanti produknya bisa nggak terlalu laku. Bener nggak? Kalau misalnya sekarang nih zamannya kan lagi pada susah ya, suku bunga naik, apa-apa mahal, beras juga naik lagi 19%. Kalau misalnya barang-barang yang dijual Asus tambah naik lagi, takutnya nanti konsumer itu beralih ke produk lain yang mirip tapi punya harga yang lebih murah. Misalnya barang-barang yang lebih murah dari China gitu. Nah, kalau kita ngomong secara valuasi, berdasarkan valuasi Asus ini meskipun sudah terkoreksi, kalau ngomongin dibandingin sama rata-rata industri, sekarang itu valuasinya masih tergolong mahal. Price earning ratio-nya ASI itu sekarang ada di angka 17 kali, tapi rata-rata industri dari industri retailer itu sendiri ada di angka PI 11 kali. Jadi artinya sebenarnya Asus ini secara industri masih cenderung overvalue dibanding rata-rata industrinya. Tapi kalau kita pakai pendekatan valuasi dari PI standar deviasi 5 tahun terakhir, sebenarnya Asus ini masih dihargai di PI yang masih lebih murah dibanding rata-rata PI 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita ngelihat price actionnya, mungkin untuk Asus walaupun ada resiko dari pelemahan rupiah, tapi karena perusahaan juga terus melakukan ekspansi untuk membuka gerai-gerai baru terutama di luar Jawa, yang tentunya ini akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dari perusahaan, tapi tetap kita pengennya dapetin best price dari emiten ini. Nah, kalau kita ngeliatin price actionnya, ada potensi ASI itu masih akan melanjutkan penurunan sampai ke level 750-an. Jadi menurut pandanganku, disclaimer on, Asus ini saat ini wait and see dulu. Mungkin kalau misalnya lebih bagus lagi, siapa tahu kita bisa dapet di bawah harga 700 rupiah. Kalau misalnya makin turun harga sebuah saham, tentunya makin bagus kan, kita dapetinnya lebih murah. Oke? Kok ini pertanyaannya ada yang hilang ya? Halo Alvin. Lanjut, ada saham MAPA. Nah, kalau Sobat Cuan ada yang udah tahu belum MAPA tuh saham apa? MAPA tuh anak usahanya MAPI, Mitra Adi Perkasa, Sobat Cuan. Jadi mungkin masih banyak yang bingung ya. Kalau Olive, MAPA sama MAPI itu bedanya apa sih? Jadi kalau MAPI itu induk usahanya, di dalamnya itu ada anak-anak usaha yang menjalani bisnis seperti sport, leisure, kids, kayak Kids Station dan lain-lain, tapi juga termasuk makanan dan juga fashion kayak Zara, Stradivarius dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau MAPA itu anak usahanya MAPI yang hanya fokus ngejalanin usaha terkait sportsnya tuh kayak Kids Station, Nike dan lain-lain itu ya. Terus leisure tuh yang golf, sama juga menjual mainan anak kayak tadi aku sempat sebut apa sih tadi, Kids Station ya, kayak aku kok ingetnya Kidzania ya. Nah, tapi kalau MAPA sendiri meskipun punya 3 lini bisnis, tetap pendapatannya dia atau penjualan terbesar dia itu adanya itu di segmen sport yang kontribusinya itu sampai 80%. By the way, kalau mau nanya tulis di kolom question box ya. Nah, untuk MAPA sendiri Sobat Cuan, MAPA ini udah punya 2.800 gerai. Nah, emiten ini bisa dikatakan tuh jadi pemimpin pasar untuk distributor produk gaya hidup aktif di Indonesia. Karena market share-nya aja waktu tahun 2022 itu sebesar 48% untuk produk sport di Indonesia. Memang ya kalau kita ngomongin produk sport di Indonesia itu semenjak pandemi Covid, bukan di Indonesia aja sih, tapi di seluruh dunia. Itu semenjak pandemi Covid udah mulai mereda kayak tahun 2021 sampai ke sini. Out leisure tuh artinya
produk sport yang bisa dipakai untuk sehari-hari juga, kayak sepatu lari tapi masih bisa kita pakai untuk ke kantor gitu-gitu. Itu tuh udah jadi kayak gaya hidup untuk kebanyakan orang. Itu kenapa penjualan Mapa pun dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini itu terus mengalami pertumbuhan. Dan kalau lihat ya, pada kuartal 1 2024 pun pendapatan dari Mapa itu sendiri tuh udah berhasil tumbuh 35%, tapi sayangnya labanya tuh hanya berhasil tumbuh 2,7%. Nah, untuk prospeknya Mapa itu berencana menambah 250 gerai baru sepanjang tahun 2024. Banyak ya, 250 gerai itu berarti bisa setiap sehari dia buka gerai baru. Nah, kalau ngeliatin tren di Indonesia ini, sebenarnya masyarakat dari usia 10 sampai 60 tahun itu tercatat 81% dari mereka melakukan aktivitas fisik minimum 1 kali seminggu. Ya, lihat aja deh di GBK aja sekarang kalau sore-sore tuh makin banyak yang jalan kaki, olahraga dan lain-lain. Nah, karena terkait dari aktivitas fisik tersebut, itu kenapa Mapa jadi pengen lebih agresif lagi untuk membuka gerai baru supaya bisa nge-grab pasar masyarakat yang memang sekarang sudah sangat mempertimbangkan terkait kesehatan gitu ya. Oke, kalau ngomongin secara valuasi untuk Mapa ini gimana sih? Mapa tuh sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir harga sahamnya udah naik ratusan persen ya Sobat Cuan. Jadi kalau kita ngelihat valuasi PI-nya aja itu 21 kali. Itu memang kalau dibandingin sama rata-rata industri itu PI-nya tuh sekarang cenderung premium. Tapi sebenarnya kalau untuk growth company kayak Mapa, itu kita juga bisa sebenarnya memakai valuasi dengan cara valuasi price earning growth. Ini adalah PEG. PEG itu diperkenalkan dulu sama salah satu investor senior yang ada di Amerika. Kalau kita ngitung valuasi berdasarkan price earning growth, itu PEG dari Mapa itu cenderung masih cukup murah, 0,8 kali. Tapi menurutku kalau kita ngelihat dari price actionnya ya Sobat Cuan, Mapa itu masih ada potensi melanjutkan penurunan. Nah, untuk Mapa sendiri, area-area supportnya itu ada di sekitaran 730-an. Itu area support. Kalau misalnya area support dari Mapa ini tertembus, maka potensi support selanjutnya adalah ke area 575. Jadi Sobat Cuan juga harus lebih hati-hati karena harga sahamnya Mapa ini cenderung udah naiknya tuh cukup signifikan ya sejak beberapa tahun terakhir. Oke, terakhir nih ada ERA Sobat Cuan. Kalau kita ngomongin saham retailer, ERA ini justru cenderung menurutku yang valuasinya tuh masih lebih murah dibanding rata-rata industrinya. Kalau rata-rata industri dari saham-saham retailer ini adalah PI 11, untuk ERA itu sekarang price earning ratio-nya, sebentar aku cek dulu, kalau nggak salah di bawah 11 deh ya. Sekarang price earning ratio dari ERA itu hanya 6-7 kali. Sebenarnya under value dibanding rata-rata industri, bahkan under value dibanding saham-saham retail lainnya gitu ya. Dan kalau kita kilas balik lagi terkait kuartal 1 2024, angka dari kinerja ERA sendiri itu cenderung positif, di mana pendapatan perusahaan itu berhasil meningkat 16% secara year on year, dan hampir seluruh segmen bisnisnya itu berkontribusi memberikan peningkatan pendapatan. Kalau ngomongin ERA, Sobat Cuan udah tahu ya, jualnya tuh kayak telepon seluler, terus juga tablet, terus juga komputer dan lain-lain. Nah, kalau segmen bisnis dari telepon seluler atau penjualan handphone dan tabletnya ini, secara year on year di kuartal 1 2024 itu berhasil tumbuh 13,4%. Sementara segmen komputer dan perangkat elektronik itu naik sebesar 47%. Laba bersih perusahaan juga berhasil tumbuh 8,4%. Nah, sebenarnya laba bersih ini juga diuntungkan sama tarif pajak untuk ERA kemarin yang lebih rendah. Sayangnya memang kalau kita ngomongin
perusahaan retail kayak gini, net profit marginnya tuh kecil banget. Untuk investor-investor yang kurang suka misalnya ngelihat NPM-nya kecil banget, cuma 1,5%, emiten ini cenderung kurang menarik. Nah, contoh kayak aku ya, kalau aku biasanya ngelihat saham, aku lihat net profit marginnya itu minimum 5%. Kenapa? Karena net profit margin itu sebenarnya bisa kita pakai benchmarknya tuh dengan pertumbuhan ekonomi. Ibaratnya kalau pertumbuhan ekonomi atau GDP Indonesia aja 5%, maka kita harusnya cari perusahaan yang net profit marginnya itu juga 5%-an. Jadi kalau net profit marginnya cuma 1,5%, tipis banget ya. Kenapa perusahaan yang nggak masukin duitnya aja ke deposito dibandingin berbisnis dengan NPM cuma 1,5% gitu. Nah, ini ada pandangan nih dari Tanggi. Era saya ragu sebab kurang tahu berapa minat pasar saat ini untuk beli HP mahal, karena berita ini justru dapat kesan banyak orang lagi ngerem pengeluaran tersier. Benar, ini bener banget ya. Nah, kebetulan tadi pas aku baca, ini juga sebenarnya aku udah bikin catatan di sini nih, Mas Tanggi. Jadi kan karena sekarang banyak orang itu lagi nahan diri untuk beli sesuatu yang tersier. Nah, si era ini sekarang itu lebih berfokus atau lebih fokus untuk menjual barang-barang yang memang merek-mereknya tuh kelas menengah. Makanya kalau dilihat di dalam kinerja keuangannya, penjualan ponsel dengan merek-merek grupnya BBK kayak Oppo, Realme, terus Vivo itu peningkatannya justru paling tinggi gitu, 25% dibanding penjualan HP-HP mahal. Jadi memang kecenderungannya karena sekarang apa-apa lagi mahal, masyarakat kita tuh banyak yang beralih ke merek yang lebih murah, yang penting fungsinya itu sama gitu. Jadi kadang emiten itu valuasinya itu bisa murah, bisa dua hal, karena emang lagi ada faktor eksternal akhirnya memunculkan kepanikan market, atau ada momen-momen tertentu yang fund harus jualan ya. Contoh kayak sekarang itu perbankan ya, kan asingnya itu lagi jualan ya karena yield treasury, suku bunga dan lain-lain. Tapi juga yang kedua, bisa jadi sebuah perusahaan valuasinya murah itu karena faktor dari perusahaan itu sendiri ya. Contohnya kayak net profit marginnya itu 1,5%, ya mungkin wajar dia jadinya dihargain dengan valuasi yang lebih murah gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak kita bandingin gitu ya sama MAPA yang punya net profit marginnya tuh 7%, atau misalnya sama AMRT yang misalnya net profit marginnya, AMRT juga kecil ya, 3%. Emang kayaknya secara nature retailer ini memang net profitnya kecil-kecil. Atau misalnya sama apa tadi, Asus ya, kita lihat Asus berapa net profit marginnya ya. Kayak Asus itu bisa sampai 10% gitu, means 2 kalinya pertumbuhan GDP Indonesia gitu. Jadi makanya kalau kita melihat sebuah perusahaan yang valuasinya murah, bisa jadi dia memang layak untuk dihargain murah gitu, karena mungkin misalnya net profit marginnya kecil, ROI-nya kecil, atau misalnya dia nggak pernah bagi dividen dan lain-lain gitu. Oke, terkait price action ya untuk era. Untuk era itu sekarang cenderung sideways dengan support-support di area 380-an. Nah, cuma balik lagi ya ke preferensinya Sobat Cuan. Tadi kan aku juga udah sempat kasih insight. Ini disclaimer on, bukan ajakan membeli dan menjual sebuah perusahaan. Cuma kalau aku pribadi, kalau aku melihat sebuah emiten, pasti net profit margin itu jadi bahan pertimbangan aku juga. Kalau terlalu kecil, aku akan berpikir kenapa nggak perusahaan taruh aja duitnya di deposito misalnya dengan return 5% dibanding NPM yang cuma 1,5%. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Adrianto. Kak, mau tanya, seorang mahasiswa punya uang sedikit, lebih baik investasi atau tidak? Itu adalah uang hasil lomba, ikut juga sudah saya pakai untuk update skill, ikut kelas kursus. Oh, udah dipakai untuk update skill juga dan ikut kelas kursus. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, ini murni pandangan aku pribadi. Kalau menurut aku, kalau kita income-nya itu masih cenderung kecil ya, income kecil tuh yang kayak gimana sih? Menurutku UMR ke bawah, atau mentok-mentok UMR juga sometimes di beberapa kota cenderung kecil ya.
better uangnya jangan langsung dipakai investasi sih, tapi pakai dulu untuk memperbanyak skill kamu yang bisa membantu kamu meningkatkan income kamu di kemudian hari gitu. Itu kalau dari aku ya gitu. Jadi better duitnya mending dipakai dulu untuk, ya kamu kan udah ambil kelas kursus nih skill, ya udah ambil kelas kursus yang lain atau di upgrade lagi ya. Contoh kayak dulu aku tuh pas belajar keuangan ya Sobat Cuan, aku ambil misalnya dari yang bukan sertifikasi dulu, misalnya ambil dari kelas biasa, habis itu aku naik kelas ambil sertifikasi yang paling murah, habis itu naik kelas lagi ada pendapatan lagi, ambil lagi yang ke level selanjutnya, sampai ambil lagi yang ke level selanjutnya. Sampai sekarang pun aku kalau punya pendapatan tuh selalu aku sisihin untuk aku pakai belajar. Jadi pasti setiap tahun aku pasti ambil kelas baru untuk aku belajar, karena aku yakin dengan skill kita yang meningkat pasti nanti pendapatan kita juga akan ikut meningkat. Nah nanti kalau misalnya nih pendapatannya mungkin udah di atas UMR, baru deh pikirin untuk investasi. Tapi kalau kamu misalnya sekarang mau membangun habitnya aja dulu, Kak, tapi aku mau membangun habitnya dulu, ya nggak apa-apa juga sih investasi, tapi nominalnya nggak usah banyak-banyak dulu. Tetap paling besar mendingan kamu masukin ke pos untuk kamu belajar sebuah skill yang bisa meningkatkan income kamu ke depannya gitu. Nah ini ada dari Tanggi juga ngomong nih, mau tanya juga terkait LPPF Kak, gimana prospeknya? Karena saya lihat sekarang Matahari itu cenderung sepi. Nah Sobat Cuan tau gak sih, jadi McKinsey itu ada sempat ngeluarin buku terkait dengan generasi Z. Jadi memang sejak after pandemi, generasi Z itu pola konsumsi mereka tuh suka yang praktis dan juga instan. Jadi mereka tuh akan cenderung memilih sesuatu yang praktis dan juga instan, termasuk juga belanja. Menurut McKinsey, 60% dari Gen Z itu mereka lebih suka berbelanja tuh secara online dibanding datang ke gerainya langsung. Dan media sosial itu punya peranan besar terhadap pola konsumsi atau pola belanja para Gen Z ini. Karena Gen Z ini cenderung tuh dengerin rekomendasi dari para selebriti, content creator, influencer terkait tentang apa yang harus mereka beli, make up apa yang harus mereka beli, baju apa yang perlu mereka beli, atau juga kemana mereka harus liburan. Nah karena hal inilah yang bikin banyak store-store offline tuh akhirnya kewalahan gitu ya. Dan yang meningkat justru sekarang adalah jualan online gitu. Apalagi sekarang kan ibaratnya kita kalau belanja tinggal satu klik aja ya, dari aplikasi nonton video kayak Tok gitu ya, nonton video lewat live, oh barangnya lucu, tinggal check out aja. Inilah yang membuat jadinya store offline-nya tuh cenderung sepi. Terus kalau kayak Matahari gitu mungkin kayak barang-barangnya juga agak kurang kekinian kali ya, jadi makanya sekarang sepi juga. Cuma kemarin juga pas aku lihat laporan keuangannya, sebenarnya kuartal satunya cukup bagus, tapi memang kadang di kuartal-kuartal tertentu itu laba bersihnya itu cenderung turun. Dan kalau kita ngomongin masalah GCG itu kita ngelihat terkait faktor dari si pemilik perusahaannya ya, grupnya itu. Memang lihat deh saham-saham di grup ini tuh kayaknya secara fundamental cenderung banyak yang nggak bagus, jadinya juga banyak dijauhin sama investor. Mungkin keunggulan dari LPPF sendiri adalah dia itu bagi dividennya setiap tahun itu dividen yieldnya tinggi, dan itu pun sebenarnya dividen yang dibagikan itu duit dari hasil pinjaman bank terus dijadiin dividen. Kalau selebihnya sih mungkin masih butuh waktu ya, ngelihat bagaimana manajemen Matahari bisa memperbaiki kinerja perusahaannya ke depan gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita udahin ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Tanggi, Kak, harga logam mulia lagi tertinggi hari ini sejak 3 bulan lalu. Apakah akan naik lagi atau turun? Kalau jangka panjang, kalau kamu holdnya jangka panjang ya, logam mulia itu potensinya itu masih naik. Kenapa? Karena ini udah bukan masalah perang lagi. Kalau masalah perang itu hanya mempengaruhi jangka pendek.
Tapi yang mempengaruhi harga logam mulia dalam jangka panjang itu lebih kepada bank sentral. Sejak 1 tahun terakhir itu rutin membeli logam mulia untuk meningkatkan cadangan devisa mereka karena gerakan dedolarisasi. Jadi kan karena dedolarisasi ini waktu tahun 2022 ketika The Fed naikin suku bunga, bikin dolarnya kuat, ternyata bikin mata uang banyak negara selain Amerika itu berjatuhan. Akhirnya banyak negara-negara ini berpikir, gila ya terlalu bergantung banget nih sama dolar, kalau dolarnya naik kita tuh kena imbas gitu, kena imported inflation dan lain-lain. Akhirnya beberapa negara besar kayak China, Rusia, India itu membentuk yang namanya BRICS ya. Ini sebenarnya untuk gerakan dedolarisasi alias mengurangi ketergantungan terhadap dolar itu sendiri. Nah, cara mengurangi ketergantungan terhadap dolar adalah dengan meningkatkan cadangan devisa dengan logam mulia, bukan dengan dolar lagi, supaya dolarnya semakin tidak berharga seperti itu. Oke, thank you Sobat Cuan atas waktunya kali ini yang udah telat ikutin live kita dari awal. Bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri, bye.